Nah, ini untuk proyektornya. Di sini menggunakan proyektor Fortuner VRZ, tetapi untuk reflektornya menggunakan originalnya. Nah, buat saya ini cukup sulit ya, dimana proses pencoakan itunya harus pelan, harus pas banget, dan supaya tidak mangap. Beda dengan yang warna hitam ya. Pada umumnya pemasangan proji itu diutamakan menggunakan warna hitam, karena kalau ada coakan-coakan yang tidak pas itu tidak terlihat. Tetapi untuk warna yang pas kayak gini cukup susah, karena harus pas seperti itu. Jadi nanti kalau udah masuk pas, kemudian juga ini sama dengan versi sebelumnya ya, yang menggunakan satu mata, dimana si reflektor ini menumpang pada proji. Nah, sedangkan projinya menumpang pada bracket yang kuat. Ini bracketnya untuk sekarang saya pertebal menggunakan 4 mili. Kemudian untuk bingkainya tetap ini 3 mili, tapi untuk ketebalan platnya saya gunakan yang sekarang untuk menggunakan 4 mili. Nah, untuk mengkamuflase ininya, ini saya skotlet aluminium foil ya. Bukan skotlet, ini menggunakan aluminium foil karena supaya tahan panas. Ini bagian kanan kiri supaya nanti saat terpasang terkamuflase dengan sekelilingnya. Jadi tidak warna standarnya ya, abu-abu seperti itu. Kalau itu memang khusus buat nyeting aja ya. Oke. Nanti akan saya pasang seperti ini. Nah, itu udah terkamuflase. Jadi tidak terlihat antara reflektor dengan itu si aluminium foil tadi. Nah, ini pemasangannya cukup sulit sekali karena memang harus pelan-pelan dalam mencoaknya ya. Jadi harus benar-benar pelan-pelan banget supaya tidak kebablasan, tidak bolong, dan terlihat jelek. Nah, baik untuk retrovitanya sendiri sama seperti biasa, sama seperti sebelum-sebelumnya. Seperti ini ya. Ini lubang untuk kabel, kemudian ini untuk electric leveling, dan catnya saya selalu gunakan cat semi doff ya. Dimana kemarin yang warna sebelumnya itu terlalu kebanyakan warna solidnya, jadi kurang ngedoff. Nah, ini saya gunakan warna semi doff karena doff itu terlalu dekil buat saya, dan semi doff lumayan nggak terlalu dekil ya. Apalagi pabrikan juga semuanya standarnya menggunakan semi doff. Nah, untuk yang bagian sininya ini harus ditambal ya. Ini saya tambal menggunakan potongan VRZ. Jadi bahannya masih atom ya. Ini potongan batok VRZ reflektornya, bukan reflektor sih covernya aja sih. Nah, jadi masih atom dan tahan panas. Kemudian saya bentuk dan saya buat nutupin bagian bawahnya itu. Nah, hasilnya seperti itu. Dan untuk mengkamuflasenya saya gunakan aluminium foil ya. Memang untuk sedikit susah untuk bagian bawah, tetapi untuk bagian projinya cukup mudah karena dia bisa rata persis, bener-bener rata. Nah, untuk pegangannya tadi ini saya baut karena tidak dapat kunciannya, jadi akhirnya saya baut dan napak persis ya. Itu kanan kirinya napak. Oke. Nah, itu napak. Ini napak, kemudian bawah masih standar dan itu pas banget. Kemudian untuk bagian tengah juga itu terlihat pas, dan memang disitulah titik kesulitannya ya. Nah, ini bisa pas coakannya. Ini kanan kiri, ini nggak ada tambelannya kalau itu. Nah, ini terlalu dalam ya, jadi kelewat dalam, masuknya ke dalam banget, jadi kelihatan mangap. Ini terlalu dalam banget. Nah, ini terlalu dalam ke sana, dan itu hampir nggak kelihatan dari luar. Oke, untuk lanjut ke proses pemasangan ya. Oke, seperti biasa, ini menggunakan punya mobil kanan kiri, dan tentunya pasangannya udah tertanam di sini ya. Mungkin buat yang baru subscribe saya belum lihat video-video sebelumnya. Nah, bagian sini belum saya potong. Ini akan saya potong dulu sedikit. Oh tidak, ternyata tidak.
Nah, dimana kesulitan saat mencuak ini tidak boleh terkena ini ya, keringat. Jadi kalau ini terkena keringat, nanti dia akan luntur dan akan keluar warna dasarnya. Nah, untuk NMAX ini biasanya warna dasarnya menggunakan warna abu-abu. Beda dengan Shroud, itu biasanya menggunakan warna dasarnya hitam. Kayak Shroud pun tidak boleh terlalu lama kepegang tangan, karena udah pasti akan luntur warnanya. Nah, ini pemasangannya tinggal klik aja. Nah, udah. Berarti tinggal leveling naik turun ya. Seperti ini. Nanti tinggal saya tancapkan ini apa? Electric leveling di sini, dan situ udah pas banget ya. Lubangnya udah pas banget. Oke, saya seperti ini, dan saya tinggal coak kumis. Saya akan coak kumisnya habis ini. Oke, ini mentok ke atasnya dia udah pas. Kemarin udah saya ukur, ada di motornya. Ini udah cukup tingginya. Oke, saya akan lanjut dengan pemasangan pencuakan kumis, karena memang belum saya coak ya. Baik, ini udah jadi semua, jadi tinggal masang ya. Dimana kemarin udah saya jelaskan di bagian sini memang sulit, karena memang untuk mencoak bagian-bagian seperti ini nih, pas banget kayak gini susah, tidak mudah sekali ya. Ini cukup sulit. Nah, untuk reflektornya ini kan numpang di Proci, jadi bukan umumnya itu orang masang Proci yang ada reflektornya ini, Proci numpang di reflektor. Tapi karena memang beban Proci itu berat, seperti video sebelumnya yang hanya satu aja saya udah gunakan bracket. Ini sih 2 Proci, ini lebih berat lagi. Jadi sudah seharusnya si reflektor yang numpang pada Proci. Tetapi karena memang ini udah termakan jarak ya, maka si reflektor akan maju. Kemudian si kumisnya pun harus dicoak, harus dipotong lebih maju lagi. Ini akan saya pasangkan. Untuk retrofitannya seperti ini ya. Ini belakangnya, dan ini semuanya bikin ya dudukannya kayak ini bikin ini dudukan ini motong dari punya Stanley, kemudian dipasang, terus ditutup bagian kayak gininya bikin. Ini juga untuk belakangnya seperti ini. Oke, dengan adanya sander kemarin sudah semakin halus ya. Jadi menggunakan sander ini lebih bagus, lebih halus lagi. Baik, akan saya pasangkan. Dimana untuk mempermudah maintenance, meskipun ini led dan awet ya tetap aja karena menggunakan DE segala macam. Oh ya, untuk reflektornya ini saya baut di sini. Tidak saya lemati atau seperti apa, tapi saya baut supaya nanti kalau pas mau dibongkar lebih mudah ya. Ini ada 2 baut, yang sebelah sini dan sebelah sana cukup 1, karena memang keadaannya berbeda-beda. Sudah terkunci dengan baik. Nah, ini udah bergerak dengan baik. Jadi nanti electric leveling akan ini ya, aman, segini cukup. Oke. Kemudian untuk kumisnya ini dipotong ya, itu dipotong tapi hampir mirip dan tidak ada bedanya dengan aslinya, hanya jaraknya saja kalau diperhatiin itu lebih pendek. Kita bisa lihat perbandingannya. Itu ada terpotong sekitar 1 sentian, 1,5 cm lah, sekitar 1,5 cm, tetapi menggunakan jarak aslinya. Jadi lekukan ini itu sama persis dengan aslinya, hanya sedikit lebih maju. Oke. Pemiliknya juga tidak meminta kumis ya, alis di kumis dia tidak meminta, karena memang ingin terlihat standar, tetapi outputnya bisa membantu pencahayaan di malam hari. Ini kalau dari sisi samping jelas terlihat standar ya, terkamuflase banget dengan keadaan reflektor yang masih standar.
Oke, terus saya jepit ya. Au. Oke. Masih suka ada yang salah, dimana saat jepit begini dikiranya tidak dipanasin. Jadi saat dijepit begini harus dipanasin ya, supaya si lem leleh kembali dan nempel antara kanan dan kirinya. Jadi buat yang suka salah mungkin bisa diperbaiki, karena bukan tinggal jepit doang, tetapi harus dipanaskan. Dan usahakan penjepitnya semakin banyak semakin bagus, karena akan semakin rapat. Di sini saya gunakan 8 ya. Nggak tahu ini satunya ngumpet kemana. Oke, kemudian dipanaskan. Mana saya menggunakan black decker karena saya memang suka the black decker. Ini harus dipanaskan sampai rapat ya. Ini harus sampai seperti ini, nanti mengunci, jadi kunciannya balik ke tempat semula. Kemudian untuk pernapasannya untuk NMAX di sini ya, kadang suka dipertanyakan juga, padahal sudah ada. Di situ ada bekas cetakannya. Oke, jika sudah semuanya sudah panasnya sudah sesuai, tinggal diamkan saja sampai nanti kering kembali lemnya. Akan saya tinggal ngopi dulu ya. Baik, lanjut ke tahap pencucian ya, dimana memang NMAX ini cukup parah ya. Jadi kotorannya tuh parah banget, dan ini tidak tersentuh sama sekali sama cuci steam. Ini bisa dilihat itu. Nah, belum bagian dalam. Nah, ini nih terlihat nih, ini panas semua ya. Nah, ya memang wajar karena tidak tersentuh sama cuci steam. Apalagi motor yang tidak terlawat ya, udah lebih parah dari ini pasti. Nah, ini nanti akan saya cuci ya, seperti biasa, demi perawatan ke motor konsumen. Dan ini untuk ini ya, tanggalnya saya tambahin beberapa hari ke depan. Sekarang tanggal 4 April, tapi saya bikin 14. Sekarang tanggal 3, tapi saya bikin 14, jadi saya tambahin beberapa hari ke depan untuk garansinya. Oke. Untuk kabelnya ini udah ada penggunaan alarm, jadi udah dipasangin dari sananya seperti ini ya kondisinya. Oke. Kalau ke yang lampu tinggal ini doang, tinggal si soket ini aja. Akan saya pasangkan. Baik, ini udah jadi ya. Di sini di mana terlihat kayaknya masih standar tuh, jadi tidak terlihat ada prosinya. Namun kalau dideketin masih terlihat. Nah, dari jarak segini nggak terlalu kelihatan ya kalau ada prosinya, hampir samar ya. Nah, salah satu titik letak susahnya adalah dengan jarak yang pas. Si kumis ini standar, jadi ini sulit juga karena dia bisa standar dan berada di tengah. Buat saya ya, ini hampir tidak terlihat
terlihat kalau pakai proci. Nah, sekarang dinyalakan menggunakan setia, baru terlihat proci. Oke. Dan untuk ininya, untuk apa, leveling, suka ditanyakan ya, apakah aman untuk air. Sekarang akan saya cuci steam langsung ya. Dan apakah masih berfungsi, karena ini sering jadi pertanyaan. Ini saya steam langsung. Ini saya steam langsung ya. Nah, ini saya steam langsung menggunakan itunya, pada tombolnya langsung itu terlihat. Jadi sering sekali ditanyakan apakah konslet atau apa. Nah, konslet itu apa nanti juga akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Dan kita tes. Itu tadi saya steam ya. Saya tes apakah berfungsi atau tidak. Ini berada di angka 0. Oke. Kemudian itu saya naikkan. Nah, berfungsi normal ya. Di sini berarti tidak ada kata istilahnya konslet atau yang lainnya, itu normal ya. Ini saya nolkan lagi. Ini akan saya naikkan 5. Oke. Itu terlihat prosinya naik. Oke. Terus saya kembalikan ke 0. Oke. Masih normal ya. Jadi tidak konslet karena di dalamnya itu tidak ada banyak rangkaian elektronik. Itu sudah terlihat electric levelingnya normal dan tidak konslet. Ini keadaan 0, akan saya naikkan. Oke. Tidak dapat mengambil dua-dua gambarnya ya, jadi prosinya aja. Nah, itu terlihat naik jauh. Oke, saya turunkan lagi. Oke. Dan saya akan tes high beamnya. Ini high beamnya. Oke. Nah, di sini menunjukkan ya dimana memang untuk switch leveling ini indoor tetapi aman karena di dalamnya hanyalah rangkaian resistensinya tidak menggunakan rangkaian semacam resistor, tetapi seperti pelampung bensin. Jadi dia tidak konslet kena air. Oke, ini normal ya. Ini akan saya naikkan lagi. Ini naik. Oke, berfungsi normal. Baik, saya rasa sudah cukup review kali ini ya, dimana retrofitan ini cukup unik, yakni standar, terlihat standar. Oke. Tapi ada DE nya. Coba kalau ini DE nya putih, itu malah semakin terlihat standar lagi. Baik, saya rasa sudah cukup. Jangan lupa like dan subscribe.